Bener nggak sih kalau Rasulullah itu meninggalnya karena diracun? Kalau emang bener, kok bisa ya? Bukannya Rasul itu dijaga ketat sama Allah? Terus orang yang ngeracun ini gimana? Dihukum mati nggak? Assalamualaikum, halo. Jadi riwayat yang menyebut kalau Rasulullah memakan daging kambing yang udah diracun itu sahih. Di sini dijelaskan kalau pasca perang Khaybar, Rasulullah dan beberapa sahabat dihadiahkan makanan sama wanita Yahudi. Buat kamu yang belum tahu perang Khaybar, ini adalah salah satu perang paling besar antara Islam dan Yahudi. Yang unik dari perang ini adalah benteng Khaybar sendiri sulit banget untuk ditembus. Pertahanannya benar-benar kokoh. Bahkan dalam sejarah Romawi aja, yang jadi polisi dunia waktu itu nggak bisa menembusnya. Wah, emang kuat banget berarti ya. Namun atas izin Allah lewat kehebatan Sayyidina Ali, benteng Khaybar juga bisa ditaklukkan. Pemimpin yang bernama Salam bin Mishkam tewas mengenaskan. Nah, saat pertempuran selesai, Rasulullah dihadiahkan daging kambing oleh istri Salam bernama Zainab binti Haris. Rasulullah dan para sahabat memakannya. Nggak lama Rasulullah berkata, berhenti. Angkat tangan kalian, jangan makan lagi. Daging ini berbicara padaku karena dia sudah dibubuhi racun. Lalu si pemberi makan pun diinterogasi. Ternyata benar, dia memberikan racun. Semula Rasulullah memaafkannya karena belum terjadi efek apa-apa. Di sini lagi-lagi dibukti atas tuduhan misionaris kalau Nabi Muhammad adalah pendendam. Enggak. Sama sekali Nabi kami adalah Nabi paling pemaaf, selalu memaafkan. Hingga beberapa hari setelah kejadian, salah seorang sahabat yang bernama Bishr ibnul Barok meninggal karena racun tadi. Nah, sampai di sini udah beda cerita lagi. Hukum Allah yang sering kita kenal dengan qisas harus ditegakkan, maka wanita Yahudi ini pun dihukum mati. Jadi emang dalam Islam itu nggak langsung di situ bersalah, langsung di situ dihukum, nggak, dicari tahu dulu motifnya apa, efek yang ditimbulkan apa, dengan banyak sekali pertimbangan barulah dijatuhi hukuman. Rasulullah lalu mengutus sahabat untuk bertanya apa motif wanita Yahudi ini. Dalam riwayat lain disebut kalau Rasulullah sendiri yang bertanya. Wanita Yahudi mengatakan kalau cuma mau ngetes doang. Bener nggak sih Muhammad ini seorang nabi? Ternyata benar, teman yang makan tewas dia enggak. Namun beberapa ahli sejarah menduga kuat motifnya adalah balas dendam karena suaminya Salam tadi terbunuh saat perang Khaybar. Lagian kalau kita kembali lihat sejarah, Yahudi ini kan emang terkenal banget hobi bunuh Nabi. 4 tahun setelah kejadian tersebut, Rasulullah mengatakan kepada Aisyah kalau ia masih merasakan apa yang pernah ia makan di Khaybar. Maksudnya daging kambing yang diracun tadi. Dan sekarang adalah waktu urat nadi lehernya terputus. Yang jadi pertanyaan, jika benar karena racun, kenapa Rasulullah bisa bertahan sampai 4 tahun lebih? Ternyata para ulama seperti Syekh Ali Jum'ah mengatakan dalam sesi tanya jawabnya, kalau ini adalah rencana Allah untuk menyempurnakan nubuah dan wafatnya Rasulullah sebagai syahid. Pun dengan Ibnul Qayyim mengatakan hal yang sama. Ini adalah penggabungan keutamanya sebagai nabi dan wafatnya sebagai syahid. Kalian pernah mikir gini nggak? Rasulullah itu kan pemimpin yang adil kan? Wafatnya syahid karena bekas racun. Abu Bakar pun dalam satu riwayat juga demikian. Umar syahid ditusuk saat sholat. Utsman wafat dibunuh saat sedang baca Quran. Dan Ali juga sama, ditusuk sama pimpinan Khawarij. Mereka ini adalah pemimpin-pemimpin yang adil kan? Emang seberat itu jadi pemimpin yang adil? Selengkapnya akan kita bahas di video berikutnya. Suka sejarah, follow aku di sini ya.